Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Opal Saputra. Di sini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Man in Love 2021. Bercerita tentang seorang pria bernama Aceng, seorang preman penagih hutang yang berubah karena jatuh cinta kepada seorang wanita yang hutangnya ia tagih. Bagaimana ceritanya? Mari kita lanjut ke alur filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Aceng. Dia bisa dibilang sebagai seorang rentenir baik. Setiap dia mengumpulkan uang, dia selalu mendengarkan isi hati dari para penghutang, dan dia tak seperti para rentenir lainnya. Dia bekerja di bawah seorang bos perempuan yang memiliki kedai teh bernama Nyonya Tsai. Bosnya ini bisa dibilang gak suka sama si Aceng, karena setiap menagih hutang selalu saja kurang, dan dia menyuruh si Aceng agar menagih hutang kepada seorang wanita di rumah sakit. Di rumah sakit, dia pun bertemu dengan wanita itu. Dia bernama Hao Tingwu. Biar lebih enak kita panggil aja si cantik. Dimana di saat ingin menagih, Aceng malah jatuh cinta pada pandangan pertama. Aceng menyuruh dia melunasi hutang ayahnya yang terbaring lemas di rumah sakit, dan meminta dia menandatangani sebuah perjanjian. Jika ayahnya meninggal, hutang tersebut akan dialihkan kepada si cantik. Di rumah diperlihatkan Aceng yang memiliki seorang adik perempuan serta seorang abang dan kakak iparnya. Sang abang bekerja sebagai pemotong rambut, namun tokonya sepi kedatangan pelanggan. Aceng pergi pagi-pagi menaiki bus untuk pergi ke tempat kerjanya yang dikendarai oleh ayahnya. Aceng berhenti dan ternyata dia mendatangi tempat si cantik bekerja yang dimana dia malah membuat keributan di sana dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, polisi tersebut dekat dengan dirinya yang dimana mereka berdua cukup akrab. Seusai dari sana, dia sempat menggoda si cantik, namun dia pergi tanpa berkata apa-apa. Adiknya Aceng datang dan meminta dia menandatangani surat karena dia tidak tuntas dalam pelajaran, di mana saat melihat pena, Aceng langsung terpikir cara mendekati si cantik, di mana dia mengajak bertemu si cantik dan memberikan sebuah kertas berkotak-kotak. Aceng ingin membantu melunasi hutangnya, tapi dengan syarat ia harus menemaninya hingga kotak-kotak tersebut terisi penuh. Dengan begitu, hutangnya akan terlunasi. Dan si cantik pun pergi sambil menumpahkan air ke kepala Aceng. Di rumah sakit, tagihannya menumpuk. Jika tidak membayar hutangnya, ayahnya si cantik akan dikeluarkan dari rumah sakit tersebut. Dia sempat menelpon keluarganya, namun mereka seperti membuang muka. Si cantik pun terpaksa mengikuti keinginan Aceng dengan syarat hanya berjalan-jalan dan makan bersama. Hari pun dimulai sejak saat itu. Aceng mulai berpakaian rapi, mengatur jam tidur kesehariannya dengan baik, tidak mabuk-mabukan lagi, dan dia menghabiskan waktu bersama si cantik. Kotaknya mulai terisi sedikit demi sedikit. Saat mau pulang, dia melihat anak buah Nyonya Tsai yang lainnya sedang menggeledah toko yang mempunyai hutang agar segera membayarnya. Aceng yang sedang lewat sana pun melerai dan memarahkan anak buahnya Nyonya Tsai karena berani mencampuri wilayah yang harus dia tagih. Aceng mendatangi Nyonya Tsai dan marah karena wilayah tagihannya dicampuri. Nyonya Tsai pun malah berbalik marah karena beberapa saat ini Aceng tidak becus menjalankan pekerjaannya. Dan di sini dijelaskan bahwa Aceng bekerja di sana karena sang kakak perlu modal membuka usaha dan meminjam uang kepada si Nyonya. Karena tak bisa membayarnya, akhirnya Aceng pun bekerja kepadanya. Di rumah sakit, Aceng pun membawa ayahnya si cantik ke lantai atas dengan maksud membiarkannya menghirup udara segar. Namun di sana si cantik justru marah dan menyuruh Aceng pergi dan dia akan melunasi hutangnya. Aceng mengatakan bahwa dia mencintai si cantik, namun tidak direspon, yang membuat dirinya patah hati. Malam itu dia mabuk berat dan sempat ke tempat wanita penghibur yang biasanya ia datangi, di mana dia meminta cinta wanita itu. Namun wanita itu mengatakan bahwa cinta itu tidak ada dan jikapun ada, cinta itu adalah cinta palsu. Aceng sambil mabuk mendatangi si cantik di rumah sakit, di mana ternyata sang ayah telah meninggal dunia. Saat ritual pemakaman, tidak ada seorang pun yang datang. Pendeta menanyakan kepada si cantik siapa yang akan datang, dan dia berkata tidak akan ada yang datang. Tak lama datanglah Aceng beserta para penghutang dan anak buahnya yang malah ikut hadir membantu berdoa.
Seusai dari sana, Aceng pun mengantarkan si cantik ke rumahnya. Semenjak saat itu, hubungan mereka pun semakin dekat setiap harinya, sehingga mereka pun berpacaran. Si cantik memiliki impian membuka sebuah toko teh dan susu, di mana itu membutuhkan modal sekitar 100.000 dolar. Aceng pun berpikir keras bagaimana cara agar dia bisa mengabulkan permintaan orang yang dia cintai. Waktu pun berlalu, singkat cerita Aceng dan bawahannya sedang menagih hutang. Aceng pun termenung dan tiba-tiba si penghutang memukul keras dirinya dan dia pun melawan pria itu. Aceng pun pergi menemui si cantik yang sedang menunggunya di sebuah kafe. Untuk merayakan hari ke-99 mereka sudah menjalin hubungan. Si cantik pun khawatir bukan main karena melihat Aceng yang berdarah, dan Aceng menenangkan dirinya sambil mengatakan bahwa dia akan berhenti jadi penghutang. Di sini dia sadar akan kehidupannya yang buruk, dan dia pun tersadar bahwa dia harus mengubah kehidupannya lebih baik lagi demi masa depan yang lebih cerah. Besoknya Aceng menemui si bos Sai dan mengatakan bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya. Bos sempat menahannya karena ada proyek besar, namun Aceng tidak peduli dan dia pun memilih pergi. Singkat cerita, Aceng dan si cantik pergi ke agen properti melihat tempat yang cocok untuk bisnis mereka. Namun harga sewanya sangat mahal. Aceng kembali kepada Nyonya Sai dan meminta pekerjaan karena uang yang ia punya kurang untuk membuka sebuah bisnis. Nyonya Sai pun menyuruhnya datang ke suatu tempat sembari membawa semua uangnya, di mana uang tersebut akan digunakan sebagai modal berjudi yang pasti dia menangkan. Di rumah, Aceng berbicara dengan si cantik dan menunjukkan selembaran toko yang bisa mereka sewa. Dan si cantik pun memilihnya sambil mengatakan dari mana Aceng akan mendapatkan uangnya. Aceng pun menjawab bahwa ia akan mendapatkan uang tambahan dengan alasan pensiunan dari perusahaan. Padahal dia akan menggunakan seluruh tabungannya dan si cantik untuk dipakai berjudi. Malam itu Aceng pergi ke tempat judi Nyonya Sai. Dia menyimpan uangnya di berangkas dan terlihat Nyonya Sai yang sedang berjudi poker dan terus-menerus menang. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan perampok yang mengacaukan tempat tersebut, yang membuat semua orang panik dan pergi. Aceng mencoba melawan karena uang yang ia kumpulkan akan hilang dicuri. Namun usahanya gagal karena dia dikeroyok sendirian. Setelah diketahui, ternyata segerombolan perampok adalah anak buahnya Nyonya Sai. Di sisi lain, si cantik mendatangi agen properti dan akan melakukan transaksi menyewa toko dan menunggu uangnya di bawah Aceng. Mereka pun menunggu Aceng datang. Dia sudah mencoba menelponnya, namun tempat Aceng tidak ada sinyal dan transaksi pun malam itu gagal. Si cantik pun pulang dan menemukan Aceng terluka parah yang sedang mabuk di pinggir jalan. Dia menanyakan kemana dirinya dan mengajaknya pulang karena besok dia akan mengulangi transaksi menyewa sebuah toko atau ruko. Namun Aceng menolak dan mengatakan sebenarnya semua uang tabungan mereka telah dipakai berjudi oleh Aceng. Si cantik tetap mengajak Aceng pulang, namun Aceng tidak mau dan dia menolak kepada si cantik dan mengusirnya, sehingga membuat si cantik kecewa dan menyuruhnya agar tidak ada lagi di hadapannya. Ya, Aceng tidak ingin si cantik yang dia sayangi hidup gembel bersamanya. Dia menginginkan orang yang dia sayang hidup bahagia, walaupun dia harus pergi. Setelah berpisah, Aceng didatangi petugas polisi yang sedang berpatroli, namun dia menghajar mereka. Singkat cerita, Aceng dimasukkan ke dalam penjara. Di sana dia terpingsan dan dibawa ke UGD di lapas. Dokter memberitahu bahwa Aceng menderita penyakit bernama aneurisme yang tadinya berukuran 1,2 cm menjadi 3 cm. Ya, jadi Aceng menderita aneurisme otak. Ya, itu adalah penyakit pelebaran pembuluh darah di otak yang bisa pecah dan memicu pendarahan. Jika aneurisme otaknya Aceng pecah, maka dia dipastikan akan meninggal. Dia pun diberi kelonggaran lebih cepat keluar dari lapas untuk mengobati dirinya.
6 bulan kemudian, Aceng pun terbebaskan. Aceng bertanya kepada polisi yang dekat dengannya, bertanya tentang di mana Nyonya Sai sekarang berada, di mana dia bercerita tentang keadaannya yang membuat polisi tersebut memberitahukan tempat Nyonya Sai berada. Ternyata Nyonya Sai sekarang berpindah profesi menjadi seorang politik. Dia dan anak buahnya pun terkejut melihat Aceng yang datang, dan Aceng meminta agar Nyonya Sai mengembalikan uangnya yang pernah ia curi dari Aceng, karena itu bukan miliknya. Namun sia-sia, Aceng pun diusir dari sana. Scene pun beralih memperlihatkan Aceng mengikuti si cantik pulang kerja dan membuntutinya. Namun si cantik sadar dan berlari. Keesokannya Nyonya Sai pun terkejut, tempatnya sudah diporak-poranda oleh Aceng. Dia melihat Aceng yang membuka gas LPG yang membuat Nyonya Sai takut. Aceng memohon kepada Nyonya Sai bahwa dia akan mengenang jasanya. Dia benar-benar membutuhkan uang yang pernah ia ambil darinya, karena itu bukan miliknya, dan akhirnya dia pun mendapat uang itu kembali. Aceng menunggu si cantik melewati pasar yang sama untuk dia kembali ke rumah. Dia memberikan uang tersebut, namun karena perilaku Aceng dahulu, dia pun membenci dan menamparnya. Aceng bersikeras meminta agar si cantik menerima uang itu karena itu adalah miliknya, dan meminta agar dia tidak pergi. Namun si cantik tetap pergi meninggalkan Aceng. Aceng pun pulang ke rumah, di mana ayahnya Aceng pengingatannya mulai memudar, dan dia harus terus membuat kerajinan tangan agar dia bisa terus mengingatnya. Mereka berdua pun mengobrol. Ayahnya masih mengingat Aceng. Aceng berkata bahwa dia adalah anak yang berbakti. Namun ayahnya bilang seorang anak akan dianggap berbakti jika dia membawa seorang menantu pulang ke rumah. Keesokan harinya, Aceng pergi lagi dari rumah. Dia sempat bercanda dengan sang ponakan yang bermimpi menjadi seorang idol. Aceng mengikuti si cantik dari siang hingga malam. Dia melihat dari kejauhan bahwa si cantik terlihat bahagia walau tak bersamanya, yang membuat Aceng sedikit tenang dan memutuskan pergi. Namun di perjalanan penyakitnya kambuh, yang membuat ia mimisan parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Setelah siuman, dia pun terkejut karena sudah ada di rumah sakit. Dia sempat bertanya kepada suster siapa yang membawanya. Ternyata yang membawanya adalah si cantik. Setelah mengetahui itu, Aceng pun buru-buru kabur. Si cantik datang namun tidak ada si Aceng. Ternyata Aceng sedang ingin pergi menaiki kereta ke kota lain, dan si cantik menyusulnya. Di perjalanan, si cantik ternyata sudah mengetahui penyakit Aceng dari Pak Polisi, yang berkata bahwa Aceng keluar dari penjara karena dirinya sakit parah. Di stasiun bawah tanah, mereka pun bertemu. Tangis pun pecah di antara mereka berdua, dan mereka pun berpelukan sebagai tanda rindu yang telah lama dipendam. Keesokan harinya, Sin pun berpindah memperlihatkan Aceng yang akan dipotong rambut oleh kakaknya. Karena tak sanggup, sang adik tak lama lagi akan dioperasi. Dia pun pergi menangis dan digantikan oleh si cantik. Singkat cerita, Sin pun beralih memperlihatkan Aceng yang melakukan operasi akan penyakitnya, karena ditakutkan penyakitnya akan pecah yang bisa membuatnya meninggal. Setelah operasi, Aceng pun duduk di kursi roda ditemani oleh si cantik. Dia pun bersama si cantik menghabiskan hari-hari bersama, dibacakan dongeng dan dibuatkan makanan yang ia sukai. Namun semakin hari, kondisi Aceng semakin memburuk. Yang tak lama setelah operasi, dia pun meninggal dunia di rumah sakit. Saat ritual pemakaman, banyak orang yang datang menghadiri pemakaman Aceng. Sang ayah teringat percakapannya dengan Aceng, bahwa dia bisa membawakan menantu untuk ayahnya. Dia wanita yang bekerja di asosiasi petani, bahwa seorang wanita seperti dirinya tak pantas bersama Aceng yang seorang preman, dan lebih baik dia tak bersama dirinya. Di akhir film memperlihatkan si cantik yang bersama ayahnya Aceng di sebuah bus yang akan pulang menuju rumahnya, dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa cinta dapat mengubah seseorang. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Opal Saputra pamit. See you next content. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.